Halo semua, saya ingin menjelaskan hasil analisa saya dengan menggunakan crime data dari kota Los Angeles, California, yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh warga Los Angeles pada local police LAPD, Los Angeles Police Department. So, seperti yang kita tahu, Los Angeles terkenal dengan industri Hollywoodnya, dan juga dia adalah kota kedua paling padat di Amerika setelah New York City. Tapi dia juga memiliki daya tarik, yaitu lokasinya yang strategis, dikelilingi oleh pegunungan, dan memiliki pantai, juga iklimnya yang tropis atau subtropical. Sedangkan di sisi lain, Los Angeles juga terkenal dengan kejahatan gangsnya. Karena menurut LAPD, ada sekitar 400 gangs dengan 39.000 aktif member ada di kota Los Angeles. Sehingga highlight dari analisa saya adalah seberapa amankah untuk tinggal di kota Los Angeles. Karena objektif analisa ini untuk membantu stakeholder, so local authorities, investor, atau masyarakat umum secara general memahami situasi dan kondisi kejahatan di Los Angeles. Data yang saya gunakan adalah data dari LAPD, dan juga data kedua yang saya joinkan adalah data spasial berbentuk shapefile yang berguna untuk spatial analysis nanti. Untuk membuat analisa ini menjadi lebih terstruktur, saya memformulasikan 7 business questions untuk dijawab di dalam analisa ini. Oke, pertanyaan pertama adalah tipe-tipe atau jenis-jenis kejahatan apakah yang terjadi di kota Los Angeles. Di sini saya mempunyai lebih dari 50 tipe kejahatan, tetapi untuk memudahkan visualisasi, saya hanya menampilkan di sini 6, atau user juga bisa menginput seberapa banyak dia ingin melihat top N crime cases ini, misalkan 5. Dari 5 top N cases ini, ternyata hanya ada satu yang tidak merupakan property crime. Di sini adalah battery simple assault atau perkelahian. Yang lain seperti pencurian kendaraan, pencurian identitas, pencurian dari kendaraan, dan vandalismus, dia adalah tergolong property crime. Jadi untuk memudahkan analisa, saya golongkan menjadi 3, property crime, violent crime, dan other. Semua hal yang tidak termasuk dalam property crime dan violent crime, saya masukkan ke dalam kategori other. Saya mengacu pada Uniform Crime Reporting Standard. Ternyata violent crime hanya berjumlah setengah dari property crime yang terjadi di sepanjang tahun 2021 dan 2022. Ini tentu saja menjadi bahan pertimbangan ketika seseorang ingin berhubungan dengan local property, seperti membeli local property, atau memilih tempat tinggal, atau hanya sekedar memarkirkan kendaraannya. Karena yang paling banyak terjadi adalah property crime. Pertanyaan yang kedua, saya ingin melihat di mana area-area mana sajakah yang paling banyak terjadi kejahatan dan yang paling sedikit terjadi kejahatan. Ternyata dari top 5 ini kita mempunyai atau mendapatkan Central, 77th Street, Pacific, Southwest, Hollywood. Dia adalah area-area yang terletak di selatan kota Los Angeles, atau di sini. Di sini Central, di sini Hollywood, di sini Pacific. So, dan klaster yang kedua ada terjadi di utara kota Hollywood. Di sini adalah affordable residential area. Sedangkan di sini adalah foothill, daerah yang paling aman atau paling sedikit terjadi kejahatan. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa banyak kejahatan yang terjadi itu terjadi di potentially crowded area, atau di mana banyak orang-orang berada. Dari top 5 area paling berbahaya, ternyata setelah di drill down, kejahatannya juga hampir mirip, atau property crime. Kebanyakan dari kejahatan yang terjadi adalah property crime.
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah property crime versus violent crime. Saya ingin melihat apakah property crime ini terkonsentrasi pada area tertentu. Ternyata tidak juga, hanya sedikit perbedaan bahwa violent crime sedikit lebih less dense atau sedikit terjadi di daerah utara kota Los Angeles dibandingkan dengan property crime. Kemudian saya drill down lagi berdasarkan waktu, di sini berdasarkan jam. Hanya saja observasinya hampir mirip atau similar. Hanya saja saya menemukan sedikit pola yang lebih menarik di sini bahwa di setiap kejahatan properti ini selalu ada peak kecil di pukul 12 siang. Sedangkan ini, battery simple assault atau violent crime, dia tidak mempunyai peak di sini. Asumsi saya bahwa waktu yang di-report ini tidak merefleksikan waktu kejadian saat kejahatan itu terjadi. Karena misalkan seseorang tidak akan tahu pasti kapan sebenarnya kendaraan atau kartu kredit atau kartu debitnya dicuri. Sedangkan orang akan lebih tahu pasti kapan dia berkelahi atau diserang oleh orang lain. Itu asumsi saya. Kemudian menurut Hari, di sini saya mengamati ada pola yang berkebalikan, yaitu adalah antara violent crime dan property crime, bahwa violent crime naik di saat weekend dan property crime turun di saat weekend. Asumsi saya adalah ketika lebih banyak orang pergi keluar di saat hari weekend akan menyebabkan lebih banyak terjadi clashes, sehingga di sini violent crime jumlahnya menjadi lebih naik. Kemudian saya ingin melihat juga distribusi bagaimana victim dari kejahatan atau korban dari kejahatan terdistribusi secara umur dan jenis kelamin. Ternyata lebih banyak korban itu berasal dari rentang umur 20-35 tahun atau orang-orang dalam golongan produktif. Ini tentu saja bisa menjadi benar kalau kita bisa cross-check dengan data demografik bahwa populasi LA didominasi oleh grup orang-orang muda. Kemudian dari male dan female atau laki-laki dan perempuan ternyata tidak ada perbedaan secara distribusi, mereka ternyata evenly distributed. Sedangkan secara area juga tidak ada perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki, terklaster di dua klaster ini, utara dan selatan. Kemudian secara etnik, ethnicity atau race, ada tiga etnis besar yang menjadi korban paling banyak, yaitu Hispanic, White, dan Black. Ini tentu saja bisa kita cross-check dengan menggunakan data demografik seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian di sini saya ingin melihat apakah di antara grup-grup ini ada kejahatan yang paling menonjol. Ternyata tidak juga, hampir semuanya hampir sama atau hampir-hampir mirip. Hanya saja battery simple assault ini sangat tinggi di golongan Hispanik atau Latino. Kemudian untuk menjawab distribusi victim secara area dari top 3 victim paling besar, ternyata tidak banyak memberikan perbedaan. Hanya saja Black di sini sedikit lebih distribusinya sedikit lebih berkurang daripada Hispanic atau White, atau kejahatan sedikit lebih sedikit terjadi di grup Black di utara kota Los Angeles. Oke, itu saja konklusinya. Hampir sama dengan apa yang saya jelaskan di setiap segmennya. Kemudian saya tambahkan juga limitation dan further analysis. Terima kasih.
eh,